Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari PGMI 5C. Izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian yang diambil oleh dosen Sohibun Ni'am. Judul proposal skripsi saya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah atau PR pada siswa kelas 4 SDN Talakwah Mojo, Kabupaten Blora. Di sini yaitu ada 3 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, yang isinya itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, ada yang bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang meliputi pembelajaran matematika di sekolah dasar atau SD. Ada belajar, hasil belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, ini latar belakangnya. Pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang dibangun oleh siswa sendiri dan harus dilakukan sedemikian rupa hingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika. Pembelajaran matematika sebaiknya dimulai dari masalah-masalah konseptual atau realistik kehidupan, dekat dengan kelampiran siswa dan relevan dengan masyarakat agar mempunyai nilai manusiawi. Pendidikan merupakan kebutuhan esensial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan pendidikan telah diberikan sejak kita masih di dalam kandungan melalui stimulus dari ibu. Proses pendidikan sendiri dapat diperoleh dari proses pengalaman belajar yang di awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak pernah mengerti akan paham dengan adanya proses tersebut. Nah, pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang anak melalui pengalaman belajar yang membuat mereka dapat berubah sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat mengharapkan prestasi hasil belajar matematika siswa dapat mencapai kriteria yang ideal, namun kenyataannya hasil belajar matematika siswa pada umumnya masih rendah. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang beragam. Peserta didik bisa menempuh proses belajar dengan lancar dan berhasil, tetapi terhadap pula siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar tersebut ditunjukkan dengan pencapaian prestasi belajar yang kurang. Nah, pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan berbagai jenjang pendidikan. Mata pelajaran matematika di sekolah dasar mempelajari tentang bilangan, geometri, dan pengukuran, serta pengolahan data. Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. Terdapat 5 alasan perlunya belajar matematika. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah dengan teknik pemberian tugas pekerjaan rumah dapat meningkatkan hasil belajar matematika? Yang kedua, apakah melalui teknik pemberian tugas pekerjaan rumah
dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Nah, yang pertama ini apakah dengan teknik metode pemberian tugas pekerjaan rumah ini siswa dapat meningkatkan hasil belajar dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kedua ini, apakah tugas teknik pemberian tugas pekerjaan rumah dapat meningkatkan aktivitas? Nah, pada saat kita memberi tugas rumah, nah siswa pada pembelajaran bisakah meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran matematika? Yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengetahui peningkatan hasil belajar matematika dengan pemberian tugas pekerjaan rumah. Yang kedua, mengetahui peningkatan minat belajar siswa dengan pemberian tugas pekerjaan rumah. Yang ketiga, mengetahui siswa memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Nah, tujuannya penelitian itu agar kita mengetahui bagaimanakah hasil tugas yang diberikan oleh siswa di rumah dalam pembelajaran matematika, apakah atau berhasil atau tidak. Nah, yang kedua itu mengetahui minat pembelajaran matematika di sekolah itu meningkat atau menurun dalam pemberian tugas pekerjaan rumah ini. Yang selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang hasil belajar matematika yang diberikan tugas kepada siswa sehingga dapat melakukan upaya meningkatkan dalam belajar matematika. Yang kedua, memotivasi guru untuk senantiasa meningkatkan pemahaman tentang konsep pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakter siswa sehingga kualitas belajar matematika dapat meningkat. Yang ketiga yaitu adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam pembelajaran matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Baik, yang selanjutnya itu bab 2. Bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Nah, ini yang pertama adalah pembelajaran matematika di sekolah dasar SD. Sekolah dasar. Yang pertama itu adalah hakikat pembelajaran matematika istilahnya. Matematika berasal dari bahasa Yunani, maten dan mathenem, yang berarti mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungan dengan kata sanekerta atau widya yang artinya kepandaian, pengetahuan atau inteligensi. Matematika merupakan satu alat yang mengembangkan cara berpikir. Karena matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari. Namun matematika yang ada pada hakikatnya merupakan suatu ilmu yang cara berlamanya deduktif dan abstrak harus diberikan kepada anak-anak sejak SD yang cara berpikirnya masih pada tahap operasi konkret.
Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan menanamkan konsep-konsep matematika tersebut. Nah, selanjutnya dikemukakan bahwa apabila matematika dipandang sebagai struktur dari hubungan-hubungan, maka simbol-simbol formal diperlukan untuk tujuan membantu manipulasi aturan-aturan yang beroperasi di dalam struktur. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran matematika. Nah, di sini tujuan pembelajaran matematika itu matematika sebagai salah satu ilmu yang dewasa ini berkembang sangat pesat, baik materi maupun kegunaannya, yang merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan pada pendidikan dasar mempunyai tujuan pengajaran sendiri. Nah, tujuannya yaitu melatih cara berpikir dan menalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan pendidikan, eksplorasi, dan eksperimen menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Nah, ini melatih cara berpikir dan menalar siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua ini mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan pengembangan rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasi gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram, dan menjelaskan gagasan. Nah, di sini juga melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, juga mengembangkan bagaimana menyampaikan informasi dan mengkomunikasi secara lisan, grafik, peta, dan menjelaskan secara gagasan. Nah, saat ini itu ada belajar. Nah, yang pertama pengertian belajar. Skinner berpandang bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik, dan sebaliknya bila tidak belajar, respon menjadi menurun. Sedangkan menurut Gardner, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kapasitas baru. Nah, di sini adapun menurut Gardner dan Udin S. Winatapura, ada 8 tahap pengolahan atau proses kognitif yang terjadi dalam belajar. Nah, yang pertama itu adalah perhatian, pengharapan, membangkitkan ingatan, respon, persepsi seksi. Yang kelima adalah penyampaian dalam memori dan jangka panjang, menyampaikan dalam memori jangka panjang. Yang keenam respon. Yang ketujuh range for command. Yang delapan adalah rectifical. Nah, ya ini yang 8 tadi itu menurut Gardner dan Udin and Winatapura. Nah, ini aktivitas belajar yang perlu diterapkan dalam fase-fase belajar itu adalah yang pertama, yaitu ada aktivitas yang perlu diperlukan, yaitu yang pertama adalah membangkitkan perhatian, memberitahu tujuan pembelajaran pada siswa. Yang ketiga itu adalah merangsang ingatan pada materi prasasat. Yang keempat yaitu menyajikan bahan perangsang, 50 pemberi bimbingan belajar. Yang keenam menampilkan unjuk kerja. Yang ketujuh memberikan umpan balik. Yang delapan menilai untuk kerja. Yang 9 meningkatkan retensi. Nah,
Belajar menurut penelitian diartikan segala usaha yang diberikan oleh guru dan mendapat dan mampu menguasai apa yang telah diterima, dalam hal ini dalam pelajaran matematika. Selanjutnya itu adalah hasil pembelajaran. Hasil belajar. Hasil merupakan suatu yang diadakan, dibuat, dan dijadikan oleh satu usaha atau akibat. Sedangkan belajar adalah memperoleh suatu kepandaian atau ilmu. 11. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari. Bila pembelajaran konsep, maka berubah perilaku yang diberikan adalah penguasaan konsep. Jika hasil pembelajaran ini, jika bahwa siswa mempelajari tentang matematika atau konsep-konsep pada matematika. Nah, siswa ini akan hasilnya itu mengetahui konsep-konsep matematika. Dalam pembelajaran, perubahan tingkah laku setelah aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai di satu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes pada pembelajaran matematika. Nah, hasil yang telah dicapai tersebut dapat berupa ilmu kepandaian yang dapat melalui kemampuan pengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan, tugas, dan hasil tes tertulis. Yang selanjutnya ada teori belajar matematika SD. Nah, selanjutnya ada teori belajar matematika SD, yaitu mengajar matematika tidak dibatasi oleh fakta-fakta, keterampilan, atau konsep-konsep matematika pada anak, tetapi juga memerhatikan bagaimana anak membentuk pengetahuan matematika. Yang pertama itu adalah teknik teori. Trogdike disebut teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Pandangan belajar ini terdapat pandangan mengajar. Mengajar dipandang sebagai perencanaan dari urutan bahan pelajaran yang disusun dengan cermat, mengkomunikasi bahan pada peserta didik, dan membawa mereka untuk praktik menggunakan konsep atau prosedur baru. Nah, itu menurut teori Thorndike teori. Nah, itu ya, teori yang memandang siswa sebagai selembar kertas putih yang menerima pengetahuan, yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Nah, yang kedua adalah teori Ausubel. Nah, di sini mengemukakan pentingnya pembelajaran bermakna dan mengajar matematika. Nah, di sini wujud lain bermakna adalah pernyataan konsep-konsep dalam bentuk diagram atau peta, yang mana tampak berkaitan di antara konsep-konsep yang diberikan. Teori ini juga disebut teori holistik karena mempunyai pandangan pentingnya keseluruhan dalam mempelajari bagian-bagian. Yang selanjutnya ada teori Jean Piaget. Teori perkembangan intelektual dari Jean Piaget menyatakan bahwa kemampuan intelektual anak berkembang melalui 4 tahap, yaitu pertama konkret,
atau anak manipulasi objek-objek nyata secara langsung. Yang kedua, semi konkret, yaitu anak memanipulasi gambaran yang mewakili objek nyata. Selanjutnya itulah semi abstrak, yaitu anak manipulasi tanda sebagai ganti gambar. Dan abstrak, nah ini anak melihat atau membaca simbol secara verbal tanpa ada kaitan dengan objek-objek konkret. Nah, selanjutnya ada teori Jerome Benner. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu perkembangan mental anak berkembang secara bertahap, mulai dari sederhana ke yang rumit, mulai dari yang mudah yang sulit. Nah, itu menyebutkan 3 tingkatan yang perlu diperhatikan dalam mengondisikan keadaan peserta didik, yaitu tanpa inaktif, yaitu anak memanipulasi objek konkret secara langsung. Nah, itu ada ikonik, itu anak memanipulasi gambaran dari objek-objek yang dimaksud. Dan tahap simbolik, nah ini anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung yang tidak ada kaitan dengan objek. Selanjutnya ada teori Van Hille. Nah, teori ini khususnya dalam belajar geometri. Menurut teori ini ada mengalami 5 tahap, yaitu belajar geometri, tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap kesimpulan, dan tahap deduktif, dan tahap akurasi. Nah, itu menurut teori Van Hille. Nah, yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Menyebutkan teknik Halek bantu untuk menemukan, meliputi, yaitu pertama memahami masalah, merancangkan pemecahan masalah, memecahkan masalah, melihat kembali. Nah, di situ ini memecahkan masalah ini menurut dalam selanjutnya adalah yaitu tugas pekerjaan rumah atau TR. Nah, tugas pekerjaan rumah ini yang lazim disebut PR atau Inggris itu homework, yang artinya mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan PR adalah sebuah tugas tertentu baik tertulis atau lisan yang harus dikerjakan di luar jam sekolah. Nah, berkaitan dengan pelajaran yang disampaikan guru untuk meningkatkan penguasaan konsep atau keterampilan dan sekaligus memberi pengembangan. Nah, tugas pekerjaan rumah ini dimulai efektif sebagai sarana untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena siswa dapat mengulang dan mengingat materi yang diberikan oleh guru sebelum di sekolah tanpa adanya batasan waktu. Nah, tugas pekerjaan rumah biasanya diberikan dalam bentuk soal-soal yang harus dikerjakan siswa di rumah. Dalam hal ini, siswa dapat berpikir lebih tenang dan santai dengan tetap konsentrasi pada tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dengan diberikan tugas pekerjaan rumah, siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pada siswa juga membentuk suatu kelompok yang diberikan tersebut. Tugas pekerjaan rumah tidak dibatasi oleh waktu, sehingga para siswa dapat mengerjakan rumah dan tanpa tergesa-gesa dan dapat berpikir semaksimal mungkin dalam penyelesaian tugas. Nah, dalam memberikan pekerjaan rumah ini, nah, guru bisa mengetahui siswa di rumah apakah belajar atau tidak dan dapat mengerjakan PR. Nah, di sini juga siswa dapat mengerjakan dengan baik dan juga bisa memahami apa yang belum dia difahami setelah guru menjelaskan. Siswa di rumah bisa dibaca-baca, bisa belajar kelompok dengan temannya,
atau mencari guru privat untuk mengerjakan PR di rumah. Nah, di sini juga siswa itu dapat pada mengerjakan soal yang diberikan oleh guru itu bisa lebih panjang waktu untuk berpikir dan mengerjakan tugas tersebut. Nah, dengan mengerjakan beberapa tugas di rumah, tugas yang dianggap siswa sulit dan tidak bisa dikerjakan dapat ditanyakan kepada guru di sekolah atau dibahas bersama-sama dengan temannya. Oleh karena itu, dengan pemberian tugas pekerjaan rumah diharapkan semua siswa mampu memahami materi yang disampaikan sebelumnya. Nah, di sini guru bisa memberikan waktu lama untuk siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan di rumah. Terakhir adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah berjudul upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah atau PR pada siswa kelas 4 SDN Talakwah Mojo Kabupaten Blora. Nah, ini melalui pemberian tugas pekerjaan rumah terstruktur dengan bantuan LKS dapat meningkat hasil belajar siswa. Baik, yang bab ketiga ini adalah metode penelitian. Nah, di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan rancangan single case study atau studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal yaitu single case study, yaitu adalah suatu penelitian yang arah penelitiannya terpusat pada satu kasus atau fenomena saja. Dalam studi kasus tunggal, umumnya tujuan atau fokus penelitian langsung mengarahkan konteks dan permasalahan. Pendekatan ini yaitu merupakan pendekatan kualitatif sebagai meneliti kekurangan gejala fenomena yang akan diteliti. Yang selanjutnya adalah lokasi penelitian. Nah, di sini lokasi penelitian saya itu ada dilaksanakan di kelas 4 pada SDN Talakwah Mojo Kabupaten Blora. Nah, selanjutnya itu adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Talakwah Mojo Kabupaten Blora. Nah, mata pelajarannya itu adalah matematika. Nah, objeknya penelitian adalah meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika. Yang selanjutnya adalah pengujian keabsahan data. Peneliti keabsahan data ini harus memerhatikan dalam sebuah peneliti yang meneliti bertanya, melacak, mengamati sebagai alat pentingnya yang tidak diganti dengan yang lain. Nah, dengan absen ini peneliti juga bisa mengetahui data-data yang terdapat pada siswa kelas 4. Nah, teknik analisis datanya ini yang pertama yaitu ada tes. Karena tes data yang dikumpulkan berupa angka-angka hasil ulangan. Dengan ulangan tadi, peneliti mengetahui bagaimana hasil belajar siswa. Yang kedua adalah observasi, karena data yang dibutuhkan selain angka juga perubahan minat dan aktivitas belajar. Nah, selain tes juga ada observasi. Observasi ini peneliti juga mengetahui bagaimana cara hasil belajar siswa dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, alat pengumuman data itu butir soal tes untuk menilai seberapa besar peningkatan nilai yang dicapai oleh masing-masing siswa dari kemampuan mengerjakan soal tes. Yang kedua, lembar observasi untuk menilai seberapa besar perubahan minat dan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan teknik pemberian tugas pekerjaan rumah dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ini adalah pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Nah, Criswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci, dan pandangan responden dalam melakukan studi pada studi yang dialami.
Pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Nah, oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan lebih luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonsumsi objek yang diteliti dan menjadi jelas. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian, yaitu tugas untuk membuat proposal skripsi yang diampu oleh dosen Sohibun Ni'am. Baik, sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk Bapak Sohibun Ni'am. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.